Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Azhari Channel, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang ya tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat ya, Tabligh Akbar ya, rupanya di UMRI Universitas Muhammadiyah Riau ya, yang pada kesempatan itu memanggil mahasiswa non muslim ya dari Nasrani begitu ya, untuk membacakan kitab sucinya. Nah, kemudian mereka membaca, kemudian Ustadz Hadi menanyakan kepada hadirin, kepada mahasiswa muslim atau yang ada di situ yang beragama Islam. Ustadz Hadi tanya, apakah bisa membacakan ayat Al-Quran yang mungkin temanya sama yang dibaca dalam kitab suci tadi, kan begitu ya. Kemudian tidak ada yang jawab, lalu Ustadz tadi menjawab bla 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 bla. Kemudian yang kedua juga demikian ya. Tapi itu kemudian viral, ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja memframing ya ceramah Ustadz tadi yang panjang itu hanya beberapa detik ya, dan seterusnya itu. Mari kita lihat video aslinya. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Gak ada. Yang lain sudah. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desri Sukurniati Lombanua. Desti. Kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patricia, saya panggil Tia ya. Oke. Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Aku aja. Ya? Aku. Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, begini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu.
seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan kenapa saya tanya. Saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Silakan kembali. Jadi pesan dalam Quran itu bahwa Nabi Isa menyatakan dia sebagai hamba Allah, diutus untuk menyampaikan kepada umatnya, ya, untuk mengesahkan Allah, memerintah sholat, ya, dan menyatakan bahwa beliau itu hanya nabi, ya, bukan Tuhan. Kemudian Ustadz Adi bertanya, miripkah gitu kepada mahasiswa, ya, miripkah antara Quran dengan Bible? Itu hanya tanya mirip saja, itu pertanyaan. Jadi mirip itu boleh jadi ya mungkin mirip temanya, mungkin mirip pokok bahasanya, tentu tidak sama serta-merta difahami sama isinya. Bahwa ayat Bible, Alkitab katakanlah disebut begitu, dengan Quran itu kemudian sama persis, enggak. Mirip itu boleh jadi temanya, pembahasannya, ya boleh jadi konteksnya, tentu tidak mirip isinya. Ya orang Islam semuanya mafhum, tidak ada satu pemahaman bahwa Ustadz Adi Hidayat menyatakan isi Injil, Bible atau Alkitab dengan Quran itu sama, karena jelas beda. Kalau dalam keyakinan Nasrani, Nabi Isa itu anak Allah, Nabi Isa itu Tuhan. Kalau di keyakinan Islam, ya sekedar Nabi dan Rasul saja untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu itu banyak ayatnya, ya sebatas itu aja. Tapi oleh kalangan tertentu, ya orangnya itu saja di framing, ya disalah artikan sedemikian rupa. Seakan-akan Ustadz Adi Hidayat itu menyampaikan isi Injil, isi Bible, isi kitab dengan Al-Quran tentang ketuhanan. Ya tentu tidak matching, ya. Dan orang Irung itu saja ya kadang-kadang pernah mentahdir ya umat ini agar menjauhi Ustadz Adi, ini Ustadz sesat dan sebagainya. Itu tentu satu ungkapan-ungkapan, narasi-narasi yang melampaui batas. Dan memang nampaknya kelompok ini, mereka ini tidak ada niat, ya, tidak ada itikat baik. Kalaupun itu dianggap salah, tentu tabayun, ya. Tentu bisa berhadapan. Kalau niatnya baik untuk meluruskan, ya. Bukan untuk seakan-akan Ustadz Adi salah, dia yang benar. Jadi polisi kebenaran, padahal kelasnya beda. Ya, mereka yang bahkan mentahdir Ustadz Adi, ya, memframing tadi, ya ilmu jelas jauh berbeda kualitas ilmunya, pengalamannya, hafalannya dan sebagainya. Ya mungkin kita nggak tahu apa motif mereka. Kalau dikatakan mirip, ya tentu itu tidak sama, namanya mirip, serupa, ya. Karena Al-Quran sendiri dalam surat An-Nisa misalnya, ya, ayat 157, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi sakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'dhon wa ma qataluhu yaqinan. Dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Ya, ini pernyataan orang Yahudi, telah membunuh Nabi Isa katanya. Tapi Allah menegaskan
wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Jadi mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang dibunuh, yang disalib itu adalah subbihalahum, orang yang diserupakan, orang yang dimiripkan dengan Isa. Jadi kalau namanya mirip, serupa ya tentu tidak sama. Jadi tidak pernah ada narasi Ustadz Adi menyamakan antara isi Quran dengan isi Bible, ya tidak ada. Tanya mirip enggak, kan gitu aja. Jadi mirip tentu tidak sama kalau dalam ayat ini. Subbihalahum, yang diserupakan. Dalam pembahasan itu karena yang dibunuh itu orang Yahudi itu Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim minhu. Sesungguhnya orang yang berbuat itu berselisih, ya, dan mereka ragu-ragu. Jadi yang katanya membunuh Isa itu mereka berselisih dan dalam keraguan. Wa malahum bimin ilmin illati ba'dhon. Mereka tidak berdasar ilmu, hanya dugaan-dugaan semata. Wa ma qataluhu yakinan. Mereka tidak membunuh yang dikatakan Isa utusan Allah itu dengan yakin. Nah itu Allah mempertegas bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakimah. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sudah ditegaskan oleh Allah bahwa Isa itu tidak dibunuh oleh mereka tapi diangkat. Ya. Jadi di situ ada kata-kata sabbaha yusabbihu walakin subbihalahum. Tetapi yang dibunuh itu orang yang diserupakan, dimiripkan dengan Nabi Isa. Jadi namanya serupa mirip ya nggak sama. Jangan-jangan kemudian mirip diartikan sama. Di framing seakan-akan Adi Hidayat itu menyamakan Quran dengan Bible, kemudian dijustifikasi begini bahkan ditakdir umat tidak boleh mengikuti, padahal yang mentakdir itu siapa, yang framing itu siapa, kelasnya. Nah, tentu ini tidak ada manfaat bagi umat yang hanya membawa sentimen negatif dan jarak saja, tidak mempererat persaudaraan. Jadi kalau boleh kita sarankan, karena Ustadz Adi itu kan tokoh ya, tokoh yang diakui keilmuannya. Di struktur Muhammadiyah juga wakil ketua majelis tarjih, tokoh Muhammadiyah yang diakui keilmuannya oleh dunia internasional. Kemampuan hafal Quran, hafal sekian hadis, kemampuan bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Kok dinilai orang-orang hanya seperti itu? Ya, mudah-mudahan mereka introspeksi ya, agar tidak lagi mencari kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya tidak ada salahnya, yang sesungguhnya tidak lemah, justru nampak kelemahan adalah orang-orang yang memframing itu, ya, bahkan mentakdir artinya membuat peringatan kepada umat, ini ustadz yang tidak beres, jangan sampai diikuti, itu namanya mentakdir. Nah, kalau bolehlah mentakdir kalau orang itu sudah jelas sesat, menyimpang dari pokok-pokok akidah, ya, menyimpang dari ajaran Islam yang disepakati misalnya dalam fikih, disepakati oleh para ulama, oleh para mustahid, itu baru boleh takdir. Tapi kalau hanya masalah framing, ya, memahami yang jelas-jelas disengaja untuk dipahami beda, itu ya tentu bukan pada tempatnya. Sekian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.